Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Oke, kembali lagi, Dok. Ya, Pada pagi hari ini, gimana? kita kembali ke segmen mitos. Segmen mitos Segmen siapa ya? mitos lagi di masyarakat. Tapi sebelum kita masuk ke segmen mitos ini, jangan lupa Tetap subscribe, like, comment, and share channel YouTube kesayangan kita Dr. Gaho. supaya tetap berkembang dan Ini. supaya selalu bisa menginspirasi. Oke. Oke, kita langsung masuk aja ke segmen mitos kali ini. Ya, apa yang bisa kita bahas hari ini? Oke, di masyarakat kali ini. Ini kopinya boleh diseruput nggak nih? Ya boleh, silakan. Oke, seperti biasa. Seperti biasa, kita punya filosofi pagi. Ya, jangan lupa ngopi pagi ini. Disponsori oleh warung depan UGD Roda Caruban. Mantap. Kopi original ini. Iya. Oke, kita masuk ke segmen mitos kita pada pagi hari ini. Di masyarakat seringnya berkembang tentang panas dalam. Panas dalam. Ya, sering sih memang dengar istilah tentang panas dalam. Tapi kalau menurut saya sebenarnya panas dalam itu secara medis itu tidak ada ya istilah panas dalam itu. Mungkin yang dimaksud masyarakat itu kan seringkali ada keluhan sariawan atau bibir pecah-pecah atau sakit tenggorok, itu yang biasa disebut oleh masyarakat itu suatu masalah yang namanya panas dalam. Istilah, berarti istilah ya, istilah yang berkembang aja di masyarakat. Tapi sebenarnya secara medis ada istilah panas dalam. Oke. Gitu. Jadi nanti ada 3 nih, Dok. Yang jadi hal yang menarik menurut masyarakat. Ya. Tentang terkait istilah panas dalam. Yang lagi ini dari dulu karena rasanya istilah panas dalam itu nggak bisa dijauhkan dari masyarakat. Iya, memang sih. Makanya jadi salah satu mitos yang menarik untuk diperbincangkan. Nah, yang pertama, agak lucu ini. Iya. Apakah jarang mandi? Saya di sini ini di masyarakat saat ini berkembang. Apakah jarang mandi bisa menyebabkan panas dalam? Oh iya. Apakah itu karena suhu tubuh atau yang dirasa seperti apa? Oke, gimana Dok itu? Iya, nanti bisa ditanya Mas Prapto yang jarang mandi. Mas Prapto, perawat rumah sakit Caruban, bagian Polimata. Oke, kita sedikit bahas tentang apakah tidak mandi bisa menyebabkan panas dalam. Ya sebenarnya tidak salah juga. Jadi gini, jadi di dalam tubuh kita itu kan bersarang ribuan bakteri, puluhan kuman jamur ya, sehingga kita juga perlu menjaga kebersihan tubuh kita dari bakteri jamur itu dengan mandi. Sehingga apa yang terjadi kalau kita jarang mandi atau mandinya nggak rutin ya, atau suka-suka kalau mau mandi ya, sehingga apa-apa yang ada di tubuh kita entah bakteri jamur itu kan bisa masuk ke lubang-lubang pori-pori tubuh kita, misal masuk lewat telinga, mata, hidung, mulut, tenggorok atau pori-pori kulit kan bisa masuk, sehingga rasanya kayak tubuh merasa nggak nyaman karena ya memang karena nggak bersih, karena ada kuman-kuman itu tadi. Seperti itu. Jadi terjadi rasanya kayak kalau nggak mandi itu, kalau belum mandi rasanya kayak panas dalam tuh ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Berarti salah satu manifestasi yang dirasakan masyarakat dengan istilah panas dalam itu adalah perasaan yang nggak nyaman, yang rasanya nggak nyaman di dalam tubuh, panas dan intinya nggak nyaman seperti itu lah. Padahal kalau misalkan dicek suhunya juga nggak demam ya, jadi hanya istilah aja rasa panas yang ada di dalam. Tapi sebenarnya itu bukan istilahnya bukan suatu masalah sebenarnya. Gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah betul ketika kita minum minuman yang dingin,
semacam kayak es teh, susu soda, itu bisa meredakan istilah panas dalam yang ada di tubuh kita. Oke, sekali lagi ya, panas dalam. Kalau kita lagi merasa panas dalam, kita minum air es, soda atau segala macam. Sekali lagi saya nggak menyalahkan, tetapi lebih tepatnya seperti ini, bahwa kalau tubuh kita kekurangan cairan ya, atau tidak terrehidrasi dengan baik, maka ya rasanya tubuh itu rasanya ya kayak panas dalam gitu. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah cairan atau air putih yang cukup setiap harinya. Contoh, kita minum air putih dalam satu hari 10 gelas atau kurang lebih 1,5 liter. Itu sebenarnya sudah cukup untuk mengganti cairan tubuh kita yang hilang. Hilangnya dari apa? Dari keringat kita, kemudian apa? Ya terutama itu aktivitas yang tanpa disadari. Kadang-kadang kan keringat keluar kalau saat cuaca panas, kan nampak keringatnya keluar. Tapi kadang-kadang jangan salah, kayak orang-orang yang beraktivitas di ruangan ber-AC itu sebenarnya juga mengeluarkan keringat, tetapi tidak terlalu nampak karena berada di lingkungan yang suhu yang dingin. Sehingga sebenarnya walaupun di ruangan AC tidak kepanasan, tidak keluar keringat, tubuh pun juga perlu direhidrasi dengan apa? Air putih aja. Jadi ya tidak harus dengan es teh, jeruk, es soda dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Itu terkait minuman dingin, minuman dingin yang biasanya juga kita konsumsi siang hari. Kadang-kadang kalau kita sesekali pengen dingin ya nggak masalah, tetapi tidak selalu minum harus selalu dingin. Ya kadang-kadang wajar kalau lagi pengen minum air dingin, itu wajar. Gitu. Iya. Ini menarik guys, menarik serius. Terus seandainya dikembangkan tentang air dingin tadi yang sering kita konsumsi, apalagi di siang hari yang lagi ini banget. Nah, kalau ini keluar dari panas dalam, tapi sedikit aja dok ini, tapi juga menarik. Apakah bisa menimbulkan peradangan? Ya. Nah, jadi kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi air dingin, apalagi nggak mungkin kita cuma minum air dingin ya, kadang-kadang kita juga makan atau gorengan apa kayak gitu, ya itu juga bisa menyebabkan peradangan di tenggorok. Jadi manifestasi klinisnya sebenarnya rasa panas dalam oleh karena kebanyakan minum air dingin dan makan gorengan itu sebenarnya ya radang tenggorok. Iya, karena itu dia. Iya, harusnya tenggorok kita misalkan ya kalau terlalu banyak minum air es atau gorengan, jadi rasanya radang. Jadi rasa radang itu yang dianggap masyarakat kita sebagai panas dalam. Itu tadi. Dan ini berhubungan dengan pertanyaan ketiga yang membangun mitos, yang membangun yang ada di masyarakat kita pada saat ini. Nah itu dia, terkait apakah sering makanan gorengan, terutama yang digoreng kayak tempe, tahu, heci tuh kalau di tempat heci heci itu kalau terlalu berlebihan, apakah itu juga bisa memicu? Yang ketiga itu yang sering didengar juga, kebanyakan makan gorengan atau makanan yang pedas-pedas. Makanan yang pedas itu apakah bisa menyebabkan panas dalam? Ya, sekali lagi tidak menyalahkan, tetapi sebenarnya manifestasi klinisnya di bidang THT itu, kalau terlalu banyak makan gorengan atau pedas, satu, produksi asam lambung pasti juga akan berlebihan. Sehingga dalam kondisi tertentu apabila asam lambung naik ke tenggorok, menyebabkan rasa tidak nyaman di tenggorok. Itu dia, kembali lagi. Sehingga rasanya kayak seperti panas dalam itu tadi. Kemudian apalagi? Ya kalau kita istilahnya tubuh kita itu kan sebenarnya butuh nutrisi yang seimbang, ya. Bukan berarti kita nggak boleh makan gorengan, tidak. Tetapi artinya kalau lah sekali makanan yang digoreng, ya kan, tetapi pastikan kondisi minyaknya baik. Juga dibarengi sama makanan-makanan yang bergizi lainnya seperti ya sayur, ya buah, itu juga
juga penting. Sehingga sekali lagi ya kadang-kadang kalau kita nongkrong kemudian makan gorengan atau kadang-kadang pentol ada sambelnya pedas kan enak ya, tapi setelah itu ya rasa badan ini kok rasa kayak apa ya, panas dalam ya, mungkin terlalu banyak sehingga akan menyebabkan rasa panas dalam itu. Padahal sebenarnya mungkin karena pedas atau gorengan itu memicu naiknya asam lambung ke tenggorok sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman di tenggorok. Itu sih kalau menurut saya. Iya, berarti memang bisa juga yang sebelumnya tadi tuh kayak sariawan gitu pecah-pecah itu juga sebenarnya bisa aja karena kurang cairan atau kurang vitamin C ya, itu suplemen itu perlu. Artinya vitamin itu kan dibutuhkan kan saat nutrisi yang kita konsumsi tidak mencukupi kebutuhan dan tidak seimbang gitu tadi. Ya, tidak seimbang, sehingga sebenarnya vitamin itu tidak wajib, tetapi manakala kita merasa nutrisi yang kita konsumsi tidak seimbang, ya perlu suplemen tambahan. Ya tidak terjadi pecah-pecah, sariawan, rasa sakit tenggorok, rasa menyebabkan panas dalam itu tadi. Karena yang berkembang di masyarakat adalah panas dalam bisa mengakibatkan sariawan, berpecah-pecah. Jadi memang ada hubungannya, memang berhubungan sekali, korelasinya memang ada guys. Jadi memang sesuatu yang berlebihan itu juga tidak bagus. Ya dok ya, kembali lagi ke hal-hal yang normal, jadi yang benar-benar yang seimbang. Nah, yang pasti olahraganya juga harus cukup. Olahraga. Iya. Ngomong kita jarang olahraga dok ini. Olahraga. Oke, sementara cukup. Sementara cukup pembahasan segmen mitos tentang panas dalam kita pada pagi hari ini. Yang dapat ditarik dari satu garis kesimpulan tadi, pada intinya panas dalam itu adalah tidak ada dalam istilah medis, ada. itu adalah istilah pada masyarakat pada umumnya. Karena itu hanya bagian dari rasa tidak nyaman di dalam tubuh, karena ada peradangan juga bisa yang mengakibatkan sariawan berpecah-pecah. Ya, oke. Stay healthy, jangan lupa tetap sehat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di channel Dokter Gaul berikutnya. Diseruput dulu kopinya. Oh iya, seruput lagi ya guys. Seruput lagi untuk penutupan, kita closing selalu apa? Opening dan closing seruput kopi. Mantap. Oke. Terima kasih. Sudah mengikuti pada pagi hari ini. Semoga dokter saya tetap selalu menginspirasi. Amin. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel Dokter Gaul. Salam Gaul.